Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Mauluyo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik aliran pendidikan klasik dengan subtopik aliran pendidikan konvergensi. Di sini saya diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina, MM. Dan di sini ada ringkasan materi. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan. Yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Sehingga timbul pemikiran yang baru dipikir seterusnya. Aliran pendidikan klasik merupakan pemikiran yang masih sering digunakan hingga saat ini, meskipun telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu ada running outcome. Yang pertama ada mengetahui makna aliran pendidikan, yang kedua ada mengetahui beberapa jenis aliran pendidikan, yang ketiga ada memahami perbedaan antara aliran martivisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Selanjutnya ada yang keempat dan terakhir dalam memahami lebih dalam mengenai aliran naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Selanjutnya ada subtopik yang ketiga, aliran pendidikan konvergensi. Lalu konvergensi adalah aliran yang menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan ke dunia sudah dasarnya dengan pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk perkembangan anak. Selanjutnya ada perkembangan konvergensi dalam filsafat dan abad pertengahan. Aliran pendidikan konvergensi memiliki akar dalam filsafat Yunani, di mana Plato dan Aristoteles mengakui peran bawaan manusia dan lingkungan dalam pembentukan karakter. Plato menekankan pentingnya pendidikan yang terarah untuk membentuk moral dan akal budi, sedangkan Aristoteles menyoroti pengaruh lingkungan dalam mendukung perkembangan alami individu. Pada abad pertengahan, pandangan ini terus berlanjut. Pengaruh agama di mana pendidikan menggabungkan potensi bawaan dengan bimbingan, lingkungan spiritual, dan untuk sosial untuk menciptakan individu yang berbawaan dan sesuai ajaran agama. Pandangan konvergensi pada periode ini cenderung dipadukan dengan nilai teologis dan etika. Ini adalah teori menurut para ahli. Pertama benar oleh Plato. Meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah konvergensi, Plato dalam filsafatnya menekankan bahwa manusia memiliki potensi bawaan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yang diarahkan oleh lingkungan, termasuk masyarakat dan negara, untuk membentuk individu yang ideal. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles menambahkan bahwa perkembangan individu tidak hanya bergantung pada potensi bawaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan pembelajaran aktif. Ia dipercaya bahwa interaksi antara alam, nature, dan asuhan atau nurture adalah kunci dalam membentuk karakter dan kecerdasan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada William Strauss. Perkembangan individu dipenuhi oleh interaksi antara faktor bawaan atau hereditas dan lingkungan. Dalam aliran ini, pendidikan dianggap berhasil jika mampu memaksimalkan potensi individu melalui pemanfaatan lingkungan yang mendukung. Ini juga ada J.J. Rousseau. J.J. Rousseau menekankan bahwa pentingnya mendukung potensi alami anak dengan menciptakan lingkungan yang bebas dan mendukung perkembangan alam tersebut, meskipun ia lebih condong pada kekuatan bawaan dibandingkan lingkungan. Kita tunjukkan tujuan pendidikan dan dalam aliran frekuensi. Pertama, pendidikan sebagai proses dinamis. Yang ketiga, yang kedua adalah pengembangan potensi bawaan dan lingkungan. Ini adalah pemaksimal perkembangan individu. Itu ada aspek-aspek aliran pendidikan konvergensi. Pertama adalah pandangan tentang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi antara tendensi bawaan, kemampuan berpikir, dan intelektual, dan pengalaman dari lingkungan. Pengetahuan tidak hanya diwariskan secara genetik, tetapi juga dibentuk melalui proses belajar, pengamatan, dan adaptasi individu terhadap lingkungan sosial, budaya, dan fisik. Kompetensi ini dimungkinkan perkembangan pemahaman yang holistik dan seimbang. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam aliran konvergensi bersifat holistik dan berbasis kompetensi, mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Penilaian dilakukan melalui kombinasi teknik seperti portofolio proyek, observasi, ujian berbasis masalah, revisi diri, dan penilaian sejawat. Yang ketiga adalah pandangan tentang sifat manusia. Sifat manusia sebagai makhluk yang holistik, dinamis, dan multidimensional dengan potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang saling terkait. Manusia dianggap mampu berkembang melalui interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan, sehingga pendidikan bertugas menginterpretasikan kedua aspek tersebut, sehingga manusia yang kreatif, adaptif, dan beradaptasi pada kolaborasi dianggap sebagai dasar untuk membentuk individu yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan global. Jadi ada metode yang keempat, itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah dalam aliran konvergensi berfokus pada pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, pengawal praktis, dan konteks kehidupan nyata.
Metode ini melibatkan pembelajaran proses proyek, kolaborasi antar bidang, diskusi reflektif, dan pemecahkan masalah secara kreatif. Dan itu pembelajaran dirancang untuk menyeimbangkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral proses tadi dengan memanfaatkan teknologi serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global. Penerapan aliran konvergensi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah identifikasi potensi individu. Lalu tes minat dan bakat guru mengidentifikasi kemampuan bawaan siswa untuk mengarahkan mereka ke bidang yang sesuai. Yang kedua adalah penyediaan lingkungan yang kondusif. Sekolah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung seperti fasilitas lengkap, metode pembelajaran interaktif, dan atmosfer yang mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah kolaborasi sekolah dan keluarga. Orang tua dilibatkan dalam proses didikan untuk mendukung potensi anak di rumah. Misalnya program parenting atau diskusi rutin antara guru dan orang tua. Lanjut ada pengembangan holistik. Selain akademik, pendidikan juga mencakup pengembangan nilai moral, keterampilan sosial, dan kecerdasan emosional yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Kita ada studi kasus yang berjudul Kisah Orang Tercerdas Sedunia yang mungkin belum kamu ketahui. Dan selanjutnya di sini ada latar belakang. Dalam video ini dijelaskan mengenai seorang jenius bernama William James Sidis yang memiliki bakat luar biasa di berbagai bidang. Ya, lahir dari pasangan psikolog ternama yakni ayah ya, dan dokter ibunya. Ibu umur ke-6 tahun dia sudah membaca karya-karya Aristoteles dan membuat 4 buku, salah satunya Tangan untuk Tubuh. Pada umur 9 tahun dia berhasil masuk ke Harvard, namun menolak karena umurnya masih muda. Namun saat dari remaja dia berubah dengan akibat awalnya dia diterima dari lingkungan kerjanya sebagai pengajar karena para guru dan murid tidak mau digurui oleh anak umur 19 tahun. Lalu kehidupan William semakin menurun akibat kurangnya kecerdasan sosial. Bila itu masalah. Yang pertama, apakah gen orang tua berpengaruh pada kecerdasan William? Yang kedua, apa saja faktor yang membuat William tidak dihargai oleh lingkungan pada besar remajanya dan masa dewasanya? Yang ketiga ada bagaimana keterampilan interaksi sosial bisa mempengaruhi William saat remaja dan dewasa. Selanjutnya proses penyelesaian masalah. Yang pertama ada tentu karena gen orang tua William juga merupakan orang cerdas. Terbukti ayah William seorang psikolog ternama dan ibunya seorang dokter. Kedua ada William pada saat itu masih berusia 16 tahun. Ia sudah menjadi pengajar di sekolahnya, namun karena usia terhemat udah banyak murid dan murid yang tidak merasa sudi diajari oleh William sehingga ia merasa tidak dihargai. Yang ketiga adalah William merupakan orang spesial atau jenius yang dimana ia masih muda tapi sudah ada dalam lingkungan kampus, jadi memerlukan interaksi sosial yang sepadan dengan teman-temannya. Terus ada output masalah. Yang pertama kecerdasan tidak harus tentang gen orang tua, tapi juga kecerdasan juga tergantung pada bagaimana kamu menuntut dari pengalaman dan bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua adalah William tidak dihargai karena lingkungannya, karena kurang kesadaran sosial dengan sekelilingnya. Ia selalu merasa tidak ada teman yang setara dengannya dan tidak ada yang peduli dengannya. Yang ketiga ada William pada masa anak-anak hanya dicekoki ilmu pengetahuan oleh ayahnya kepadanya pada William tanpa memandu berinteraksi dengan teman seumurit ataupun cara berinteraksi sosial dengan teman yang jauh di atas umurnya. Kita ada feedback, ada kecerdasan yang dia warisi oleh kin orang tua itu memang ada, tapi kecerdasan juga memberikan motivasi pada diri sendiri dan lingkungan yang mendukung seperti orang tua, teman dan lain. William selanjutnya ada dua, William tidak dihargai karena kurangnya interaksi sosial. Maka seharusnya kita selalu peduli dan menghargai orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, karena setiap orang memiliki kemampuan yang menonjol pada masing-masing individu. Yang terakhir ada yang tiga ada terutama pada pengajar. Terhadap IQ tidaklah cukup bagi kita untuk memperbaiki kecerdasan dalam interaksi sosial, pemahaman perilaku di depan umum, bagaimana berbicara yang baik dan bagaimana cara menyenangkan orang lain. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan dari konvergensi adalah hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Selera ini masih salah satu pemahaman aktivisme dan naturalisme bahwa kebenaran itu pembawaan dari gen tapi dapat dirusak oleh pengaruh lingkungan. Sekian. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.